Kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Mbak Fitri juga akan melaporkan. Kisruh review skincare yang berujung pelaporan terus berlanjut. Belum lama ini, artis Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis atas dugaan pemerasan. Selain Nikita, Reza Gledis juga melaporkan Dr. Oki dan Doktif. Saat disinggung perkembangan dugaan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita dan kedua rekannya itu, kuasa hukum Reza Gledis berharap dalam waktu dekat ketiganya segera ditetapkan menjadi tersangka. Hal itu ia sampaikan saat menyambangi Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah kini sudah ada penyitaan alat bukti dari ketiga tersangka oleh tim aparat kepolisian? Dan akankah unsur dugaan pemerasan 4 miliar yang diadukan Dr. Gledis dalam waktu dekat ini akan diungkap? Hari ini dilaksanakan gelar perkara. Kemudian kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, penggiringan opini terhadap klien kami itu sebenarnya itu kan adalah perbuatan yang salah gitu. Ya, saat ini saya mau sampaikan peristiwa hukumnya yang sebenarnya adalah inisial NM itu ada melakukan review-review ya konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya gitu. Nah, kemudian klien kami sebenarnya punya niat baik gitu. Punya niat baik dalam artian beliau ini ingin duduk sama. Bukan berarti dia harus memberikan duit, tidak. Karena nama dia tidak mau dicemarkan. Tetapi dengan niat yang baik seperti itu, ya, dengan ingin supaya agar namanya tidak lagi dijelek-jelekan, inisial NM ini mempergunakan kesempatan itu, ya, melalui salah satu rekan sejawat klien kami yaitu Dr. O. Ya, jadi sebenarnya perantara peristiwa hukum ini adalah Dr. O. Ya, sehingga terjadi komunikasi kepada asistennya inisial NM. Ya, dugaan kami seperti rangkaian sindikat. Kenapa? Kami akan juga nanti dalam persidangan ya akan menghadirkan para korban-korban lainnya yang memperkuat laporan klien kami. Ya, sebenarnya bukan klien kami saja yang sudah menjadi korban, tetapi ada juga ya teman-teman sejawat atau brand owner yang lain yang mungkin selama ini masih ketakutan. Ya, mudah-mudahan untuk berikutnya kita berharap bahwa orang-orang yang kami maksudkan ini bersedia memberikan keterangan juga dia sebagai korban terhadap laporan kami. Orang kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan asalnya masuk nggak gitu-gitu. Siapa aja boleh lapor, wartawan juga boleh laporin Nikita Mirzani. Katanya Fitri juga sudah bersuara bahwa apabila tidak terbukti, Ya dia harus bersuara, kalau nggak dia gagu dong. Apabila tidak terbukti dia akan laporkan balik. Ya silahkan aja. Saya pikir itu hak dia melakukan pembelaan gitu. Tetapi saya pastikan bahwa alat bukti yang kami sajikan berbentuk rekaman ya, kemudian hasil chattingan itu sudah mengarah kepada salah satu dugaan kami adalah pasal 368. Secara cash asisten beliau, tapi ada sebagian yang sebanyak 2M itu ditransfer ke salah satu dit. Ya, jadi respon dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial
bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024 korban melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock. Di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun. nyari-nyari. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapan. Di sisi lain, Nikita sepertinya enggan menanggapi laporan yang dibuat Reza Gladys. Mengingat saat ini Nikita sedang fokus atas laporan yang baru dibuatnya. Iya, Nikita baru saja melaporkan mantan sahabatnya Fitri Sahuteru atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, kuasa hukum Fitri Sahuteru menegaskan jika kliennya siap menempuh jalur hukum dan tak segan melaporkan balik Nikita. Tidak dipungkiri, perseteruan Nikita dan Fitri belakangan ini kian panas. Keduanya bahkan saling serang satu sama lain di media sosial. Ya, berbagai keburukan di masa lalu juga ikut diungkap oleh keduanya. Lantas, seperti apa perkembangan laporan yang dibuat oleh Nikita terhadap mantan sahabat karibnya itu? Saat ini Niki datang sebagai pelapor dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau proses terkait dengan seseorang yang dilaporkan biar berjalan, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Seperti itu saja, kita hormatin prosesnya. Kemarin tuh BAP yang 1 akun, 2 akun yang diduga dibikin dan disuruh oleh yang kalian tahu sekarang itu siapa, yang sekarang baru si perempuan itu yang di BAP. Warga Indonesia yang baik mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, tentunya pasti akan memenuhi panggilan itu. Nah, sebaliknya apabila Mbak Fitri juga akan melaporkan, tentunya pasti akan ya sebaliknya juga, tentu harus kooperatif seperti itu. Biarkan saja ya, namanya proses itu kan mengalir sesuai dengan fakta. Nanti kalau fakta buktinya itu memang yakin memang itu bisa disanggah ataupun tidak terbukti, tentunya kan ini kan akan diberhentikan. Tapi kalau memang terbukti dan ini kasus ini duduk, artinya sesuai dan terpenuhi unsurnya, dan kasusnya pasti akan berlanjut kan seperti itu. Tapi kita lihat juga seperti apa kan. Ya kalau rencana itu ada, coba nanti kita lihat ya, kita pasti ada tanggal kapannya ya. Tentunya itu udah kita bicarakan dengan tentunya Mbak Fitri juga udah telepon, tinggal nanti kita infokan lagi lebih lanjut seperti apa ya. Ya silahkan aja. Kalau gua kan kalau udah ngelaporin orang itu kan pasti buktinya udah lengkap. Gak mungkin lah kita main lapor-lapor itu buang-buang waktu, buang energi. Mbak Fitri juga punya bukti-bukti, ya, juga akan juga mau melaporkan, ya. Ya tapi saya masih tunggu beliau kan, karena saya kan bertindak atas nama beliau. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Tapi kan ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah kena sakit kelamin lah apalah, itu harus
dilaporin, karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Pokoknya aku minta banget itu laporannya dijalanin. Kalau nggak terbukti aku juga berhak lapor balik, tapi aku juga mau bikin LP juga gitu. Biar mirroring katanya, walaupun dia banyak yang ngelaporin ya. Udah ya, pokoknya aku nggak akan gentar. Kerugiannya miliaran, karena itu bisa mengganggu dia. Tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti akibatnya itu apa. Nah, akibat ini Niki yang tahu, misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Meski sedang dirundung banyak permasalahan hingga dirinya dilaporkan oleh sejumlah pihak, Nikita Mirzani akhirnya dapat bernafas lega. Usai seterunya, Fadel Bajide resmi ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Bahkan Nikita tak kuasa menahan tangisnya. Perjuangannya selama 7 bulan membela anaknya atas dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan Fadel tidak sia-sia. Ditetapkannya Fadel sebagai tersangka dan kembalinya Loli ke pelukannya merupakan doa seorang ibu yang terus-menerus dipanjatkan. Bagaimana tidak, selama 7 bulan ini Nikita mengaku mendapatkan banyak tekanan. Kini, apa yang diharapkan Nikita menjadi kenyataan. Sang putri telah kembali sadar dan memberikan BAP baru yang membuat Fadel harus mendekam 20 hari dalam tahanan untuk menjalani pemeriksaan. Doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bang Fahmi yang udah Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Fahmi, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus. Yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang kita mempunyai alat bukti ya, dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu visum. Saudara Fadel Al-Fajar Bajide sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi Pak Jirik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk
pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Kalau itu ada di penyidik, ya semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VR. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.